ada di sini yang Oke. mungkin yang udah on kamera. Ada siapa aja nih, Kak? Mungkin ada Kak Mila Ayu, ada Kak Hapsia, ada Kak Dia yang on kamera nih yang aku panggil. Yuk teman-teman boleh, ada Kak Risti juga. Teman-teman boleh siapkan dulu nih tempatnya buat nanti agar ngobrol-ngobrol kita lebih nyaman, begitu ya Kak ya? betul banget. Mungkin teman-teman bisa mencari posisi-posisi ternyaman ya, Kak ya. Iya betul. Nah, gimana Kak Faradila? Udah siap Kak nge-MC hari ini? Wah, siap banget dong Kak Latifah. Oke. Nah, yang pastinya siap dan semangat harus gitu ya Kak ya. Harus Nah, kita tuh dong. udah nyapa teman-teman. Dan untuk mempersingkat waktu saja, mungkin langsung saja kita mulai ya Kak ya, karena waktu kita pun juga terbatas gitu. Betul-betul. Langsung aja Kak Latifah, kita mulai acaranya. Oke, baik. Sebelumnya aku juga mau reminder ke teman-teman, nanti kalau ada suara berisik-berisik, mohon maaf banget karena ini kondisi aku lagi di luar rumah gitu ya. Semoga itu nggak mengganggu konsentrasi teman-teman begitu. Oke, sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada founder matahari-kita.co, Kak Feby Nelson. Yang terhormat kepada narasumber kita, Kak Rahman Hakim, SIKOM. Yang terhormat kepada seluruh staf matahari-kita.co yang insya Allah berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat serta ridhonya, kita masih diizinkan untuk melaksanakan acara upgrading matahari kita pada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sebelum melangkah ke acara pertama, seperti kata pepatah begitu ya Kak ya, yang itu sudah tidak asing lagi nih di telinga kita begitu. Tak kenal maka tak sayang begitu. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Latifah Abdillah dari Staff Public Relation matahari-kita.co dan saya Faradila Tita dari staff XR matahari-kita.co yang akan menjadi MC di acara upgrading siang hari ini. Nah, kita masuk ke acara yang pertama ya Kak, yaitu pembukaan. Sebelum kita mulai acara upgrading kita pada siang hari ini, mari kita buka dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung aja Kak Latifah. melangkah ke acara selanjutnya, yakni sambutan sekaligus membuka acara upgrading oleh founder matahari-kita.co. Kepada Kak Feby selaku founder, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum hari yang penting ini dimulai, perbolehkan saya untuk memberikan suatu kabar bahagia ya. Saya boleh minta highlight untuk Kak Nurini, Kak Ken, dan Kak Widya dan Kak Raya enggak ya? Hadir semua kan ya di sini? Saya bisa minta tolong untuk di layarnya Kak Iring, Kak Widya, dan Kak Raya. Kepada Kak Erika ya minta tolongnya. Bisa Kak Erika? Bentar Kak, sedang dicari dulu. Mohon maaf, on cam ya Kak Ken dan Kak Ryan. Itu Feby yang Ken sama Kak Widya itu belum open cam, nggak bisa di spotlight. Ya. Oke, kalau begitu, oke, kita langsung aja ya kalau kayak gitu, daripada menunggu lama. Kakak-kakak juga udah kenal ya, Kak Irin, Kak Ken, dan Kak Widya, dan Kak Raya. Jadi, kita langsung aja. Oke, jadi, nah di hari ini juga saya ingin menyatakan bahwa para kakak-kakak yang saya sebutkan tadi adalah
yang tadinya kalian kenal sebagai core team, sekarang sudah sah menjadi co-founder dari matahari-kita.co. Dengan urutan co-founder pertama adalah Kak Irin, co-founder kedua adalah Kak Ken, co-founder ketiga adalah Kak Widya, dan yang keempat adalah Kak Rai. Mungkin belum ada acara khusus yang akan dibuat, tapi ketahuilah semoga kedepannya kami bersama-sama dengan para head dan staff bisa bekerja sama dengan baik dan akan mendapatkan inovasi yang lebih tingkat dan hebat. Oke, selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa bersyukur kita telah diberikan kesempatan berkumpul pada hari ini. Dan selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Hakim dari berceritalk.id yang telah bersedia menyediakan waktunya untuk menghadiri upgrading kelas pada hari ini dan bersedia menjadi speaker untuk organisasi kami. Saya juga berterima kasih kepada HR dan juga PR yang telah mengatur acara ini sebaik mungkin, serta seluruh head dan staff yang telah bekerja keras dengan menjalankan organisasi ini dengan baik secara dalam dan luar. Dengan adanya upgrading kelas internal yang diadakan ini, saya harapkan kalian semua dapat mendapatkan skill dan juga mengasah talenta yang kalian punya untuk dapat berkarya dan juga meneruskan impian serta tujuan organisasi serta pribadi kita semua. Dan semangat untuk kita semua, stay safe and stay healthy. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Feby atas sambutannya. Nah, Kak Dila, untuk acara selanjutnya apa nih Kak kira-kira? Acara selanjutnya itu tentunya yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua, yaitu pembawaan materi oleh pembicara kita pada siang hari ini, yaitu Kak Rahman Hakim. Mungkin sebelum kita sambut Kak Rahman Hakim, izinkan saya untuk membacakan CV dari Kak Rahman Hakim. Nah, untuk operator minta tolong agar bisa share screen CV dari Kak Rahman. Oke, jadi Kak Rahman Hakim merupakan founder dari Berceritalk, juga owner Numan Resto. Nah, sekarang bisa dilihat riwayat pekerjaan dari Kak Rahman Hakim, menjadi penyiar radio, reporter, dan news anchor. Itu adalah CV dari Kak Rahman Hakim. Nah, Kak Latifah, kira-kira hari ini nanti kita akan membahas tema tentang apa sih? Apa ya Kak ya? Kelihatannya pembicara-pembicara gitu nggak sih Kak? Betul banget. Teman-teman di sini ada yang udah tahu belum tema kita pada siang hari ini? Boleh dong dituliskan di kolom chat. Juga mau ngetes teman-teman nih, udah pada stay apa belum nih di room Zoom-nya? Betul banget. Mungkin bisa diramaikan kolom chatnya tentang apa nih upgrading kita pada siang hari ini? Yuk, siapa yuk yang tahu? Boleh banget langsung tuliskan di kolom chat. Apa ya kira-kira siang hari ini kita ngundang pembicara yang hebat begitu ya, pembicara yang memang ranahnya beliau begitu. Tapi apa ya kira-kira judulnya? Nah, ini udah ada yang komen nih Kak. Menjadi pendengar yang baik bagi masyarakat. Kelihatannya kurang tepat ya Kak ya? Public speaking juga hampir nih. Hampir nih, ini udah nyepil sedikit nih. Jadi langsung aja ya Kak Latifah, kita spill untuk materi kita akan tentang apa. Jadi kita pagi hari ini akan membahas mengenai percaya untuk bicara. Keren banget pastinya nanti. Soalnya kan memang apa ya Kak ya, sekarang itu kan mau bicara pun teman-teman agak ragu, takut gitu ya, takut salah, takut nggak diterima, dan lain sebagainya begitu. Nah mungkin nanti dari narasumber kita yang akan menyampaikan materinya nih, teman-teman lebih terbuka lagi nih wawasannya, menambah lagi ilmunya begitu. Pun dengan CV beliau tadi sudah juga sangat menarik begitu ya Kak ya? Betul banget. Nah, kita akan ada sesi Q&A nanti di akhir. Bagi teman-teman, siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik. Dan yang paling penting menyiapkan apa, Kak Latifah? Siapkan dulu nih tempat ternyamannya, gitu. Siapkan dulu. Mungkin ada yang mau nyambi sama cemil-cemilan nih, nggak apa-apa. Siapkan air mineralnya juga, biar teman-teman karena sumber memberikan materinya gitu. Dan jangan lupa buku catatannya, begitu ya Kak ya? Betul banget Kak Latifah. Langsung aja mungkin ya Kak ya, tanpa berlama-lama lagi. Tapi sebelumnya kita sapa dulu deh Kak Rahmannya. Halo Kak Rahman. Halo Kak Rahman. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Kak. Gimana nih Kak kabarnya Kak?
Kabarnya alhamdulillah baik. Gimana ini Kak Latifa sama Kak Faradila? Kayaknya semangat banget nih siang ini nih ya. Iya, Alhamdulillah baik, Kak. alhamdulillah baik sih Kak. Siang-siang ya kayak waktunya jam-jam tidur siang. Iya, benar. Makanya kenapa ini jam-jam tidur siang Kak Latifa, Kak Fadila semangat-semangat banget gitu. Iya. Karena tidak sabar untuk mendengarkan materi yang Ah, luar biasa nih. bisa aja nih MC-nya ini boleh lah ya nanti dibawa pulang nih. Oke, Kak Rahman karena agar gak lama-lama lagi nih Kak, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Kak Latifa sama Kak Faradila. Sebelumnya saya minta tolong sama Mas operator atau siapapun, nggak usah pakai PPT dulu, nggak apa-apa ya. Jadi nanti PPT-nya di-share aja ke grupnya, pasti ada dong grupnya ya kan ya. Di-share aja ke grupnya. Saya akan memfokuskan materi pada siang hari ini, khusus banget kita bakal forum group discussion. Saya bakal berdiskusi langsung sama teman-teman. Saya tidak suka yang namanya pemateri atau membawakan sebuah materi hanya satu arah, saya doang yang ngomong, terus teman-teman lihat PPT gitu ya kayak sekolah gitu ya kan ya. No, di sini kita diskusi bareng-bareng, bukan berarti saya yang paling pintar. Kita tetap sama-sama belajar karena salah satu moto hidup saya adalah willing to learn every single day. Baik, saya mulai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Banyak banget yang dari luar kota juga banyak ya. Ini kalau boleh tahu Kak Faradila atau Kak Latifah, mataharikita.co ini senternya di mana nih Kak? Pusatnya Kak? Sepertinya di Bandung. Bener Di Kak Irin? Bandung. Oke, Atau di Kak Bandung, Feby? tapi tadi banyak banget yang berasal dari Jakarta, dari Jogja, dan yang dari Jogja, selamat Anda dekat dengan saya karena saya dari Solo ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahman Hakim, saya biasa dipanggil Hakim, dan di sini saya dimintain sama kemarin tuh Kak Feby yang chat pertama, terus yang kedua Kak Namira ya benar-benar. Namira, betul. Kak Namira, terima kasih sudah menghubungi saya hari ini. Mungkin dari Kak Namira bisa disampaikan ke operatornya. Silahkan di-share PPT-nya, materi saya di grupnya saja. Jangan di sini. Kita fokus saya dan juga diri teman-teman semuanya. Dan yang saya mau nanya terlebih dahulu nih ya, kita kan di sini mau belajar tentang how to make yourself more confidence for public speaking. Bagaimananya caranya teman-teman itu bisa percaya diri ketika berbicara di depan umum. Sekarang aku mau nanya sama Kak Latifa atau sama Kak Faridila dulu ya. Kak Latifa dulu deh. Kak Latifa, kamu sebagai MC, sebagai anggota juga dari mataharikita.co, menurut Kak Latifa, public speaking itu basicnya apa selain percaya diri? Oke, terima kasih Kak Hakim. Kalau menurut saya pribadi untuk menjadi seorang public speaker gitu ya, atau kita menguasai public speaking gitu, selain percaya diri, kita harus bisa itu sih Kak, menata kalimat-kalimatnya gitu Kak. Soalnya biasanya kan kayak belibet-belibet gitu. Itu sih Kak. Oke, itu dari versinya Kak Latifa. Sekarang Kak Faradila. Oke, terima kasih Kak Hakim. Kalau menurut saya itu, ketika kita menjadi public speaker, kita harus tahu apa nih yang akan kita bawain untuk audiens kita. Selain betul banget menata kalimat, kita juga harus paham akan materi, paham akan semua yang ada yang perlu kita sampaikan kepada audiens kita. Oke, terima kasih dari Kak Faridila, dari Kak Latifah, jawabannya sangat memuaskan banget. Tapi sebelum itu, sebelum kita ngerti materinya gimana, tekniknya gimana, percaya diri bagaimana, we have to know bahwa public speaking itu adalah salah satu ilmu, bukan ilmu sih ya, salah satu seni, salah satu aktivitas yang turun dari sebuah komunikasi. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Dari Kak Latifah sama Kak Faridila tadi belum menjawab komunikasi. How to communicate yourself to the others, itu bisa dengan public speaking. Kayak Kak Feby tadi, Kak Feby kasih sambutan, Kak Feby memberikan pesan, memberikan sebuah informasi dengan cara berkomunikasi Kak Feby dengan teman-teman semuanya. Yang perlu kita garis bawahi, public speaking itu adalah turunan dari komunikasi, teman-teman.
Nah, ini di PowerPoint aku udah ada. Nanti habis ini boleh dicek. Sekarang kita diskusi dulu ya. Komunikasi itu apa nih? Nah, sekarang aku mau nyoba Kak Nur Alika. Halo. Halo, Halo, Kak Nur Alika. Kalau boleh tahu menurut kamu komunikasi itu apa? menghubungkan apa yang kita sampaikan kepada orang lain. Ada lagi? Udah cukup? Oke, terima kasih Kak Alika. Itu benar ya, menghubungkan sesuatu dengan orang lain. Yang pasti kita berbicara tentang pesan, tapi kurang komplit aja nih Kak Alika ya. Kita harus tahu secara komplit, secara detail komunikasi itu sebenarnya apa gitu loh. Sebenarnya apa gitu kan. Komunikasi itu adalah sebuah proses penyampaian pesan dari siapa? Dari seorang komunikator atau saya yang menyampaikan pesan disebut komunikator ke komunikan. Komunikan itu yang menerima pesan melalui sebuah media tertentu dengan berharap harapannya nanti bakal dapat feedback. Feedback itu timbal balik. Jadi di sini kita sudah mengetahui bahwa komunikasi itu ada 5 elemen ya. Ada pengirim, komunikator atau sender, itu saya. Ada message, pesannya. Saya di sini ngisi webinar bersama dengan teman-teman mataharikita.co. Udah ketemu nih. Ada channel itu lewat apa gue nyampein pesan ini? Ternyata lewat Zoom, lewat virtual, by internet. Terus ada lagi komunikan. Komunikan itu orang yang menerima pesan dan yang terakhir itu feedback atau timbal balik. Maka dari itu kenapa saya pengen mengajak teman-teman ini berdiskusi, forum group discussion, PPT-nya nanti di-share aja di belakangan. Semuanya bisa baca. Kalau saya cuma bacain doang kayaknya nggak bakal seru banget. Silahkan dibaca sendiri, teman-teman perhatikan saya di sini. Maka dari itu saya minta tolong ke teman-teman buat berdiskusi, menjawab pertanyaan biar komunikasi kita dalam forum ini yang berisi sekitar 60 orang ini bisa berjalan dengan efektif. Efektif itu kayak gimana Mas Hakim? Sebuah komunikasi yang efektif, dikatakan komunikasi efektif itu komunikasi yang ada timbal baliknya. Tidak hanya satu arah. Kalau saya ngomong doang terus sampai nanti Q&A, ngomong doang dong saya. Harus ada timbal baliknya. Maka dari itu saya mengajak teman-teman buat berdiskusi antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini pengertian dasar dulu nih komunikasi. Kalau misal teman-teman nanti pengen belajar public speaking yang lebih, pengen belajar public speaking yang lebih mendalam lagi, lebih bagus lagi, teman-teman bisa mengerti dulu nih, kira-kira macam-macam dari komunikasi itu apa. Jadi kalau teman-teman nanti menjadi seorang public speaker kayak Kak Faradila, kayak Kak Latifah, nge-MC tandem berdua itu bukan sesuatu yang gampang, apalagi virtual ya kan ya. Harus match dulu nih, harus satu hati, harus berchemistry-nya itu dapat banget. Itu nge-MC berdua. Caranya gimana? Kita harus tahu dulu bahwa komunikasi itu tidak hanya ngomong doang. MC itu tidak hanya ngomong doang, tapi ada yang namanya komunikasi nonverbal di dalamnya. Jadi komunikasi itu ada dua, ada verbal, ada nonverbal. Verbal itu yang diomongkan, yang kita ucapkan. Saya ngobrol dengan Kak Feby, saya ngobrol dengan Kak Latifah, saya ngobrol dengan Kak Siti Mardiah, itu kita ngobrol dari suara, dari mulut. Itu namanya komunikasi verbal. Ada lagi komunikasi verbal itu yang kita tulis dengan chat tadi nih. Di kolom chat. Saya dari Jogja, saya dari Bandung, saya dari Jakarta. Itu dari kolom chat namanya komunikasi verbal. Yang ditulis dan juga yang diucapkan. Nah, kalau komunikasi nonverbal itu gimana? Komunikasi nonverbal itu kayak tanda-tanda atau simbol-simbol yang menunjukkan bahwa kita sedang berkomunikasi. Contohnya, gestur, gerakan tangan, movement pergerakan. Movement tuh pergerakan apa namanya? Diri teman-teman. Kalau nge-MC nggak virtual itu bisa kelihatan, tapi kalau virtual kita cuma bergeget di atas di depan laptop doang ya. Kita nggak bergerak kemana-mana. Ya, itu komunikasi nonverbal. Ada lagi komunikasi nonverbal tuh fashion. Kira-kira Kak Faradila kenapa pakai kacamata? Kenapa kacamata itu identik dengan orang pintar?
menandakan bahwa orang yang berkacamata adalah orang yang sering membaca. Itu adalah bentuk komunikasi nonverbal. Kenapa Kak Alika menggunakan hijab? Kenapa berjilbab? Karena ini menunjukkan, menandakan bahwa Kak Alika ini seorang muslim. Nah, ini adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang harus kita tahu juga sebelum kita nanti menjadi public speaker. Lu mau nge-MC, nggak cuman modal ngomong doang, tapi lu harus perhatiin nih, baju lu kayak gimana, make up lu kayak gimana, visual lu tuh kayak gimana. Lu nge-MC nggak cuma didengar doang, tapi juga dilihat. Yang dilihat inilah yang harus kita persiapkan. Yang dilihat inilah yang harus kita perhatikan mulai dari sekarang sebelum kita benar-benar praktek di depan lapangan. Ya, komunikasi nonverbal. Pakainya seperti apa, make up-nya seperti apa. Terus sekarang aku mau nanya nih sama siapa lagi ya? Aduh, ini nanya mulu nih pembicara satu ini, gila ya lo wartawan loh. Apa emang gue wartawan gitu ya. Tapi di sini aku mau nanya dulu nih sama tadi deh MC-nya dulu Kak Faradila coba. Kak Faradila kalau boleh tahu ini semuanya perempuan ya? Ada cowoknya, Kak. Oh, ada cowoknya. Tapi aku salut sama Kak Feby yang sudah mendirikan mataharikita.co dan di sini kebanyakan perempuan. Saya adalah salah satu orang yang fokus di kajian ilmu gender. Di mata kuliah saya juga ada. Dan disebutkan kalau katanya perempuan tuh, lo tuh cuma bisa ikut-ikut doang, lo tuh nggak bisa memimpin. Mungkin bisa dibilang 80%, 80% adalah perempuan. Apresiasi buat teman-teman semuanya, para perempuan yang ada di sini yang sudah ikut join siang-siang belajar bersama mataharikita.co. Tepuk tangan dulu nih. Oke, sekarang aku mau nanya ke Kak Mila Ayu. Kak Mila, halo. Halo, Kak Mila dari mana nih? dari Sidoarjo, Kak. Oh, orang Jawa. Tos dulu kita sama-sama orang Jawa ini ya. Iya. Sama-sama dari Jawa, Jawa Timur sama Jawa Tengah. Oke, Sekarang siap. aku mau nanya sama Kak Mila. Menurut Kak Mila, apakah komunikasi itu hanya ngomong, hanya ada komunikasi verbal dan non-verbal aja? Menurut saya sendiri mungkin kayak selain dua itu juga dari postur gaya bahasa, kayak postur tubuh kita gitu. Oke, terus ada lagi Kak? Mungkin dari emosi kayak raut muka juga bisa. Itu Oke, sih, Kak, terima kalau dari kasih. aku. Oke, terima kasih. Sekarang kita Oke. coba jawaban orang lain ya, Kak ya. Halo, Kak Winda Retna. Halo, ya. Kak Winda, menurut Kak Winda komunikasi itu apakah hanya ngomong doang? Apakah hanya kayak tadi ada komunikasi verbal dan non-verbal doang? Apakah hanya public speaking doang? Enggak, kalau menurut aku sekaligus kita ngomong itu juga bakal diperhatiin ini sih, Kak, gerak tubuhnya, terus mungkin ekspresi wajah gitu sih, Kak. Oke, Kak Winda kuliah atau bekerja? Kuliah. Kuliah di jurusan apa, Kak? Aku sosiologi. Oh, sosiologi. Cocok nih. Kita bicara soal komunikasi, ada sangkut pautnya sama sosiologi. Terima kasih, Kak Winda Retna. Oke. Dari jawaban teman-teman tadi, itu salah satunya mungkin masih mengarah ke pengertian, bukan pengertian sih ya, makna dari komunikasi verbal dan non-verbal. Tapi di sini aku mau bilang bahwa komunikasi ya, kalau kita ngomongin soal komunikasi, itu tidak hanya public speaking doang. Turunannya itu ada banyak banget. Salah satunya ada komunikasi pemasaran, komunikasi politik, ada juga komunikasi psikologi, sosiologi komunikasi, ada jurnalistik, ada integrated marketing communication, ada juga public relation, ada juga marketing communication itu sendiri, ada juga desain komunikasi, film, sinematografi, fotografi, itu adalah bentuk berkomunikasi
di sini nonton lagi, lo pikir konser. Lu yang ada ikut di ruangan ini, kalau lu masih anggap bahwa komunikasi itu cuma public speaking doang, lu enak ya mahasiswa komunikasi, pasti lu bisa jago public speaking deh. Pasti lo bisa bicara di depan umum. Pasti lo pinter nge-MC, pasti lo pinter jadi moderator, pinter presentasi. Udah deh presentasi dari dosen ini, lu aja yang menjadi juru bicaranya, jangan gue. Ini bukan seperti itu mengartikannya gitu. Komunikasi itu ada banyak lini, ada banyak hal, dan tidak semua anak-anak komunikasi di sini ada yang kuliah komunikasi mungkin merasakan ya stereotip anak-anak komunikasi itu jago ngomong, pinter public speaking, terus stereotip anak psikologi bisa meramal mental orang ya. Terus komunikasi, stereotipnya anak-anak manajemen pinter ngitung uang, padahal belum tentu. Stereotipnya anak-anak teknik pinter matematika, padahal juga belum tentu juga. Nah, ini yang harus kita hilangkan bahwa stereotip kita bicara soal komunikasi itu bukan selalu tentang berbicara, jago ngomong itu bukan ya. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Jadi di sini buat teman-teman semua yang pengen belajar komunikasi, belajar public speaking, jangan menoleh ke belakang dari background-nya teman-teman. Oh, aku tuh anak teknik tuh kebanyakan introvert, aku tuh nggak gini, nggak jago ngomong. Jangan, no. Kita di sini semua bisa dan kita semua sama-sama belajar. Tidak ada kata tidak bisa di sini. Oke, sekarang kita udah ngebahas tadi soal komunikasi ya, bahwa komunikasi is the basic of public speaking. Sekarang sudah waktunya kita untuk belajar yang namanya public speaking. Karena komunikasi ini salah satu turunannya adalah seni berbicara di depan umum. Ya, ini belum disampaikan sama aku. Kalau bukan jenis ya, tingkatan dari komunikasi itu ada 4 macam, teman-teman. Kalau tadi kita udah bicara soal elemen dari komunikasi, apa itu komunikasi, jenis-jenisnya apa, terus ada banyak turunannya juga apa. Sekarang aku mau bilang ke teman-teman ada beberapa tingkatan dalam komunikasi yang ini nanti berguna ketika teman-teman belajar ilmu public speaking. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal. Intrapersonal itu apa? Personal itu intra, dari dalam diri kita. Kita belajar berkomunikasi dengan diri, kita belajar komunikasi dengan diri kita pokoknya ya. Kita terus juga kita belajar berkomunikasi juga dengan ngomong sendiri lah istilahnya ya. Ngomong sendiri kepada diri kita sendiri. Kayak kita tuh pas lagi mau public speaking di depan orang gitu ya, terus kita kayak ngerasa, aduh gue nggak pede nih, gue nggak apa nih. Itu salah satu hal yang kita lakukan ketika kita berbicara dengan diri kita sendiri, teman-teman. Intrapersonal ada lagi komunikasi interpersonal. Iya benar, komunikasi intra, sekarang inter. Nah, inter itu yang keluar dari diri kita. Aku ngomong sama teman-teman di sini, teman-teman memberikan feedback kepada apa yang saya bicarakan, itu komunikasi interpersonal. Yang kita lakukan, public speaking salah satunya, itu masuk di tingkatan komunikasi interpersonal. Berbicara antara satu orang dengan satu orang yang lain, 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan seterusnya. Itu komunikasi interpersonal. Ada juga komunikasi organisasi. Nah, ini yang penting juga nih buat teman-teman mataharikita.co, karena teman-teman di sini adalah komunitas. Teman-teman di sini disaring dari mungkin puluhan atau ratusan orang, dan jadinya seperti ini. Kamu adalah orang terpilih yang berhak untuk memajukan komunitas ini, yang memajukan organisasi ini. Harus dijaga komunikasinya walaupun berasal dari berbagai daerah. Chatting, meeting, virtual Zoom atau virtual meeting, itu harus benar-benar dijaga komunikasi organisasi antara atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan, atau sesama dengan anggota. Itu komunikasi organisasi yang harus teman-teman, karena di sini internal dari mataharikita.co yang sangat luar biasa banget, harus ditekankan gitu. Terutama nanti mungkin buat para pengurus-pengurusnya, bahwa komunikasi organisasi ini penting banget diketahui sama komunitas atau organisasi seperti mataharikita.co.
bagaimana menyampaikan pendapat yang baik, bagaimana memimpin yang anggap teman-teman kalau pemimpin seorang leader dalam sebuah komunitas, dalam sebuah organisasi, mereka tidak punya skill komunikasi itu bakal bubar banget. Misalnya, gue pemimpinnya di matarikita.co dan lu semua di sini adalah anggota gue. Terus gue marah-marah terus gitu sama lu. Di mata gue lu tuh salah terus gitu. Di sini kan akan menimbulkan satu pihak tuh maksudnya dari teman-teman, dari anggotanya, bakalan nggak nyaman dengan pemimpinnya. Maka jadi seorang pemimpin harus mempunyai skill komunikasi yang baik. Gimana cara ngomong dengan Faradila, gimana cara ngomong dengan Alika, yang mungkin mereka background psikologisnya beda, background kehidupannya beda. Kita harus bisa menempatkan. Nah, ini adalah tugas komunikasi organisasi. Dan yang terakhir adalah komunikasi massa. Komunikasi massa teman-teman di sini mungkin yang kejatah ya, divisi PR, public relation, atau kehumasan atau media, disitulah komunikasi massa berguna untuk membuat rilis, menulis rilis. Jangan anggap public speaking atau komunikator tuh cuman pinter ngomong doang. Tidak. Lu kudu bisa nulis rilis. Lu kudu bisa nulis berita artikel, nulis apapun itu. Terus kalau untuk humas ya atau public relation, nanti di komunikasi massa, kamu mengemas event kamu, mengemas event kamu sebaik mungkin, dibikin rilis, dikirim ke media-media partner, dikirim ke media-media online, dikirim ke media-media cetak atau digital. Itulah fungsi dari public relation yang sebenarnya. Untuk membuat citra organisasi kamu itu baik di mata masyarakat, di mata netizen, dengan cara menggunakan komunikasi massa ini tadi, bekerja sama. Nah, itu beberapa turunan, maksudnya tingkatan dari komunikasi. Oke, sekarang kita melangkah ya, langsung ya kita praktekkan ke public speaking dari beberapa teori-teori komunikasi tadi. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih teman-teman? Kak Faradila, Kak Latifah tanya-tanya sekarang atau nanti nih? Mungkin nanti kalau materinya sudah selesai, kalau mau sekarang juga boleh, Kak Hakim. Oke, ini kita tawarin dulu. Ada yang mau nanya nggak nih teman-teman? Kalau enggak kita lanjutin dulu nih. Sepertinya belum ada, Kak. Mungkin bisa dilanjut terlebih dahulu. Oke. Kita udah belajar soal komunikasi. Basic dari public speaking adalah komunikasi. Having a good communication skill is the basic for you. Kalau misalnya teman-teman nanti pengen menjadi seorang public speaker. Public speaker tuh ada banyak. Ada MC, moderator, jadi host. Karena kan hostnya udah ala-ala host Instagram. Before pandemic, nge-host itu bener-bener di hadapannya orang-orang langsung ya. Di hadapannya umum, di depan umum langsung. Itu bedanya before and after pandemic. Sekarang sebelum kita bisa tampil maksimal di depan banyak orang, menurut siapa ya? Ini ada Kak Niluh Ayu Jasmine. Kak Jasmine, Iya, selamat siang. selamat siang, Kak. Dari Bali. Iya, betul, Kak. Oke, di Bali jam berapa nih, Kak? Kebetulan nama saya memang dari Bali, cuman tinggalnya di Jakarta, tinggalnya Kak. di Jakarta. Kirain stay-nya di Bali. Oke, Jasmine panggilannya. Iya, betul, Kak. Jasmine sekolah, kuliah, kerja. Saya saat ini sedang kuliah Di jurusan apa, Kak? di jurusan psikologi. Oke, psikologi. Berarti kamu bisa meramal kehidupan orang ya? Enggak, ini cuman stereotip aja ya untuk anak-anak psikologi gitu. Sekarang aku mau nanya sama Kak Jasmine, panggilnya Jasmine aja ya. Kak Jasmine, menurut Kak Jasmine ketika orang mau apa yang harus dipelajari terlebih dahulu? Berbicara atau teknik public speaking atau self confidence? Oke, baik, Kak. Izin menjawab. Kalau dari aku sendiri,
Kalau aku lebih prefer ke body language karena dengan begitu audiens itu juga nantinya akan menarik dan juga mengerti dari apa yang sudah kita sampaikan. Seperti itu Kak Hakim. Jadi Jasmine milih teknik berbicara dulu sebelum belajar tentang percaya diri. Tapi sorry Kak, dari percaya diri juga bisa sih Kak. Oke, terima kasih Kak Jasmine ya atas jawabannya. Ini dari Kak Jasmine tadi menjawab, kita bisa belajar public speaking itu dari tekniknya dulu, bisa juga dari percaya diri dulu. Tapi kalau dari diri saya sendiri, ketika saya ditanya, Mas, gimana sih teknik berbicara yang baik? Mas, gimana sih caranya public speaking yang lancar? Gimana sih caranya bisa menarik perhatian audiens? Before you do this, sebelum kamu melakukan hal ini, kamu harus dulu melakukan percaya diri atau self confidence dalam diri kamu itu ditingkatkan terlebih dahulu. Karena gini ya teman-teman, kita kan menjadi seorang public speaker itu tugasnya untuk membuat audiens itu percaya dengan kita. Nah, sebelum itu kita sebagai diri kita sendiri itu harus bisa bikin percaya dulu nih. Percaya sama diri kita sendiri sebelum kita mempercayakan diri kita, kemampuan kita di hadapan banyak orang. Jadi sebelum kita ngerti apa itu teknik artikulasi, apa itu teknik intonasi, apa itu teknik volume, pausing, itu harus bisa dulu mempercayakan diri teman-teman pada diri teman-teman sendiri. Caranya gimana? Yang pertama, harus menyadari kekurangan dan juga ya pasti. Mengetahui diri kita secara utuh itu adalah cara yang terbaik untuk meningkatkan rasa percaya diri. Misalnya saya dari fisiknya, ini Mas Hakim kayaknya kecil banget nih badannya nih, kurus, kecil gitu ya. Mungkin kalau misalnya saya di hadapan umum, orang-orang bakal ngebandingin, kok beda sih dia sama si dia kurus, dia besar, dia profesional, si ini kurus, si ini kecil, si ini gendut. Itu kan kekurangan. Tapi saya sudah menyadari kekurangan itu. Mau bilang gue kurus, mau bilang gue gendut, mau bilang gue kecil, gue udah nerima kekurangan gue. Jadi kayak semua komentar itu mental begitu aja. Ini yang harus teman-teman sadari, memahami diri teman-teman terlebih dahulu. Karena kan ada ya orang-orang tuh yang nggak mau nerima kekurangannya masing-masing. Kayak misalnya, gue tuh pesek, gue tuh gendut banget, gue nggak pede gitu mau ngomong di depan umum. Gue nggak pede. Suara gue tuh cempreng, gue nggak pede ngomong di depan umum. Ada orang kayak gitu juga. Tapi di sini aku menekankan kepada teman-teman, mau seburuk apapun diri kamu di hadapan orang lain, ini adalah yang terbaik, yang terindah dari Tuhan yang diberikan kepada teman-teman semua. Maka dahulu sebelum belajar yang namanya teknik-teknik itu tadi. Yang kedua, teman-teman harus bisa aware dengan diri teman-teman sendiri ya. Bukan aware-nya cuma sama orang lain doang. Teman-teman menjadi seorang MC memanjakan audiens. Nggak salah. Itu nggak salah. Itu tugas teman-teman, kewajiban teman-teman gitu. Tapi yang harus digarisbawahi, yang harus di-underline bahwa teman-teman harus naruh perhatian khusus ke diri teman-teman terlebih dahulu. Perhatiannya harus ke dirinya dulu dong, bukan ke orang lain dulu. Misalnya, aduh gue lagi sakit banget, gue lagi nggak enak badan, tapi gue ada tugas buat nge-MC 1 hari 3 kali. Itu nge-MC apa minum obat ya? Nge-MC sehari 3 kali dari tempat A, B, C, tapi gue lagi sakit. Kita harus aware dengan diri kita. Aduh, kayaknya gue harus tarik salah satu atau dari 2 job gue deh. Gue harus memanjakan diri gue buat rehat sejenak, rehat sebentar, sebelum gue nanti ikut-ikutan MC atau ngejob lagi. Itu salah satu bentuk awareness, bentuk perhatian diri kita, bentuk perhatian diri teman-teman dengan dirinya masing-masing, bukan diri orang dulu. Pentingin dirinya teman-teman dulu sebelum orang lain. Nah, ini yang harus digarisbawahi ya sebelum jadi MC. Kayak Kak Latifah, tadi satunya MC-nya siapa deh, lupa. Pokoknya itu Faradila ya, benar. Harus tahu dulu kondisi teman-teman. Saya senang tadi Kak Latifah bilang, mohon maaf ya teman-teman, di sini saya sedang di luar, jadi nanti ada suara bising-bising, mohon maaf. Ini kesadaran.
Kak Latifah tidak mengelak akan hal itu. Mengungkapkan sesuatu yang benar. Itu salah satu bentuk perhatian yang Kak Latifah berikan kepada dirinya Kak Latifah sendiri. Setelah kita menerima atau deal with ourselves, menerima kelemahan dan juga kepada diri kita, percaya diri, teman-teman harus menyadari karakteristik teman-teman itu sendiri. Kadang tuh ada. Jadi buat saya, sebelum kita bicara soal teknik vokal, kalau di bidang public speaking ya, yang paling penting di pelajaran pertama ya, yang harus teman-teman asah banget itu adalah karakter teman-teman, karakter suara, karakter diri teman-teman yang membedakan teman-teman dengan yang lainnya. Di sini ada yang tahu Nikita Gina? Tahu dong, ya masa nggak tahu? Nikita Gina tahu? Anggukan kepala Anda jika Anda tahu. Oke. Nikita Gina tahu? Nikita Gina itu suaranya cempreng. Nikita Gina itu suaranya, dia penyiar radio, tapi kebanyakan penyiar radio itu memiliki suara yang bulat. Halo, selamat siang Sobat Gen. Ketemu lagi barengan Hakim di sini di Gen FM 107,5 FM. Oke, Sobat Gang. Gen ya, Gen ya yang bener ya. Gimana kabarnya Sobat Geng ya? Suaranya kan biasa. Dia tidak bulat, dia tidak seperti layaknya penyiar radio yang lain. Tapi dia bisa jago, dia bisa jadi satu penyiar radio terbaik di Indonesia karena radionya juga sangat digandrungi sama anak muda gitu. Ini rahasia Nikita Gina bisa mempunyai karakter yang seperti itu, bisa karirnya melejit kayak gitu karena punya ciri khas yang tidak dimiliki sama orang lain. Mungkin orang-orang nganggap ada lagi ya public figure, iya si A itu medok, suaranya medok aja bisa jadi artis. Kita harus menyadari bahwa medok atau logat daerah yang dibawa itu menjadi salah satu ciri khas. Ada Soimah, ada Bayu Skak, ada juga Tukul Arwana, ada Ari Kriting yang mereka membawa logat daerah mereka ke ibu kota, ke publik. Dan ini justru menjadi ciri khas mereka. Jadi medok, cempreng, itu bukan menjadi sebuah kekurangan. Teman-teman kalau misal merasa punya suara cempreng, misalnya merasa punya suara yang medok, suara yang terlalu bawa logat daerah, itu bukan sebuah kekurangan. Ini bisa dibuat teman-teman semuanya menjadi salah satu ciri khas yang membedakan antara kamu dengan orang lain. Itu memahami karakter diri kita. Dan yang terakhir, untuk bisa percaya diri, teman-teman harus bisa menerima atau mengambil ya, menerima setiap kesempatan yang ada, terus berlatih dan terus mencoba. Ini skill yang biasa dilupakan sama orang. Gua nggak mau nih MC 17-an. Masa gue disuruh MC 17-an? Lomba anak-anak 17-an, gua kan ini mahasiswa di UI lagi. Misalnya ya. Gue maunya yang acara gede-gede, yang bayarannya gede-gede. Nggak bisa, teman-teman nggak bisa kayak gitu. Harus dimulai dari yang paling kecil dulu, baru setelah itu mulai merangkaknya dari yang kecil sampai yang besar. Jangan gara-gara, aduh itu kan cuma tingkat kampung doang, gue nggak suka, itu orangnya kampung-kampung. No. Ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan yang bisa teman-teman gunakan untuk mengambil pengalaman, mengambil sebuah pelajaran. Itu yang paling penting, harus trying every day. Mencoba setiap saat, willing to learn every single day. Ya, itu ya. Itu cara untuk meningkatkan rasa percaya diri kita sebelum kita tampil di depan orang banyak. Sekarang kita langsung nih ya, tadi aku bilang bahwa yang pertama kita harus tahu dulu nih, kepercayaan atau tingkat percaya diri kita ketika kita mau maju di depan umum. Yang berikutnya itu apa aja sih di public speaking? Jadi ada banyak sebenarnya, teknik vokal itu ada banyak banget. Tapi buat aku yang paling mendasar itu ada 4. Yang pertama adalah intonasi, yang kedua artikulasi, yang ketiga kecepatan, dan yang ketiga adalah
Kak Hapsiah, Iya, Kak. menurut Kak Hapsiah, artikulasi itu apa? Setahu saya artikulasi itu kayak pengucapan A, I, U, E, O mungkin. Jadi kayak kejelasan gitu. Oke. Kak Hapsiah, kuliah juga? Iya, Asalnya dari mana, Kak? dari Gresik. Oke, dari Jawa Timur juga ya. Oke, artikulasi itu benar, kata Kak Hapsiah. Terima kasih ya, Kak ya, sudah menjawab. Artikulasi itu adalah bagaimana kita berbicara di depan orang banyak atau dengan orang lain dengan pengucapan pelafalan yang jelas. Salah satu tekniknya melatihnya dengan A, I, U, E, O itu tadi. Sekarang kita praktekin nih. Kita akan tunjuk 3 orang ya. 3 orang, peraturannya silahkan mengucapkan, melafalkan A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Sebanyak 3 kali tanpa putus. Kita praktekin dulu ya. Ini untuk melatih artikulasi. Kalau kita ngomong halo selamat siang semuanya, itu juga halo selamat siang semuanya, apa kabar? Bukan halo selamat siang semuanya, apa kabar? Nah, beda kan sama yang mangapnya jelas, yang mangapnya nggak jelas, dan juga yang mangapnya jelas itu beda. Sekarang kita cobain 3 orang, aku mau minta Putri Arifatin Nur Cahya. Halo, asalnya dari mana? Aku dari Indramayu, Kak. Oke, dari Indramayu. Sekarang Kak Putri Arifatin Nur Cahyani. Kebiasaannya ngapain, kesibukannya tiap hari? Kesibukannya ya sekarang sih lagi kan udah semester akhir di kuliah ya, jadi Oh, selamat skripsi. pusing-pusing. Paling ya untuk mengisi waktu lainnya baca buku gitu kali sih, Kak. Oke, suka baca buku. Nah, ini nih Ya. yang suka baca buku untuk melatih artikulasi juga bisa, tapi bacanya bukan dari dalam hati, Kak Putri. Kalau mau melatih artikulasi, bacanya dilafalkan. Kayak kita baca artikel, baca berita, gitu-gitu, itu dilafalkan. Sekarang aku mau minta Kak Putri Arifatin buat mengucapkan, melafalkan A, I, U, E, O 3 kali tanpa putus. Nah, kenapa lu malu loh? Coba. Oke. A, I, U, E, O. Stop. A. Kurang maksimal. Senam Oke. mulut, senam wajah itu harus melebar banget. A, I, U, E, O. Jadi biar semuanya tuh gerak. Ada otot leher, otot rahang, otot pipi, otot bibir. Semuanya gerak gitu. A, Coba. I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Oke, terima kasih Kak Putri. Skripsi bisa dipraktekin juga ya Kak ya. Amin. Oke, thank Kasih, you Kak. Kak Putri. Sekarang kita cobain yang lain. Ada yang cowok nih. Dan Joy itu cowok apa cewek ya? Karena ini kayaknya nggak ada mukanya deh. Mukanya mana ya? Cowok, Kak, cowok. Oke, Mas Danjo. Halo Mas. Oke, halo Kak. Halo, kok kamu nggak ada mukanya Mas? Oke, ada. Oh, ada ya. Oh, ini udah preparing banget, suaranya bagus ya ternyata ya. Misalnya sudah seperti kesibukannya apa Kak Danjo? Cobalah ya. Suaranya udah ini gitu. Mungkin nanti buat panitia bisa di checklist dulu nih Kak Danjo ini suaranya cukup bagus. Coba kamu di depan kamu itu nggak Kak? Ada buku atau apa gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Sekarang aku mau minta ngetes, kita tes dulu nih. Aku membantu panitia lagi. Membantu pengurus ya. Barangkali nanti pengurusnya butuh MC cowok, butuh pengisi suara cowok. Kita coba Mas Danjo ini untuk
memperkenalkan diri. Coba Mas perkenalkan nama, asal, usia, nama, asal, usia, pekerjaan, sama kesibukannya apa. Coba dikenalin dulu. Versinya Mas Danjo. Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Daniel Sinaga, biasa dipanggil Danjo ya. Kali ini usia aku di 22 tahun saat ini dan sekarang elektro dan semester 7 mungkin itu aja sih, Kak. Oke. Hobinya apa nih Mas Danjo? Kalau hobi musik dan desain, Kak. Oke, mantep nih ya. Jangan-jangan yang ngedesain posternya dia lagi ya. Nah, ini kita tujuan forum group discussion itu untuk mencari potensi-potensi anak-anak di sini gitu sebenarnya ya kan ya. Oke, Mas Danjo. Tadi aku udah menjelaskan tentang ada A, ada teknik artikulasi, ada A, I, U, E, O. Kayak tadi Kak Putri, aku boleh minta tolong Kak Danjo buat praktekin A, I, U, E 3 kali berturut-turut tanpa putus. Sudah siap? Oke, baik. Tidak putus ya. A, I, U, Sebentar, E, boleh O. yang Baik. lebih maksimal lagi kayak A, I, U, harus kayak gitu biar gerak nih semuanya nih ya. Oke. Coba ya. E, O, A, I, U. Kasih sorry banget nih aku ngerjain kamu jadinya. Enggak ya, kita mencoba gitu ya. Baik. Kalau nggak ditunjuk nggak mau gitu ya, nggak mau belajar. Thank you Mas Danjo buat panitianya, buat pengurusnya nih bisa diceklis dulu nih suaranya cukup bagus, bikin podcast gitu ya, udah ada mikrofonnya juga nih, modal juga nih anak nih ya. Bisa diceklis ya Kak Feby ya. Oke, sekarang yang terakhir ada Kak siapa ya? Risti Anandini, tadi kayaknya udah nyoba-nyoba nih, gue lihat gitu ya. Ayo jujur loh. Iya kan. Oke, Coba Kak dikit. Risti asalnya dari mana? Tangerang. Tangerang, sibuk apa Kak? Sekarang sibuk kuliah jurusan psikologi, tapi kuliahnya di Universitas UIN Raden Intan Lampung. Aduh, lintas pulau nih ya. Oke, Kak Risti boleh nih ya. Kita lafalkan sama-sama A, I, U, E, O. Belajar dari yang dua orang tadi. Percobaan pertama kurang maksimal, baru percobaan kedua. Sekarang Kak Risti harus langsung maksimal. A dibuka yang lebar, I itu meringis juga yang lebar, O itu melongo juga yang lebar ya. Jangan malu ya guys. Tiga kali ya Kak? Iya 3 kali berturut-turut tanpa putus. Oke. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Oke, terima kasih Kak Risti. Sama Kak. Udah nggak ngulang nih ya, nggak remedi ya, karena udah cukup. Oke, bagus nih ya. Kita di sini niatnya webinar mau cari materi gitu ya, mau mendengarkan, tapi malah disuruh-suruh nih sama yang ngomong nih, kurang ajar banget sih ini ngomong, gila ya Allah, nggak apa-apa. Oke, tadi kita sudah mencoba satu teknik namanya artikulasi, dan berikutnya adalah intonasi teman-teman. Intonasi itu cara kita berbicara dengan nada, tidak flat. Flat itu artinya gini nih, aku di sini pegang handphone dan aku ada artikel, aku contohin baca flat sama baca dengan nada. Nada yang harus kita tahu ya, yang harus kita tahu itu ada 3 macam. Yang pertama nada formal itu hanya do dan re. Do dan re contohnya kayak kita lagi nge-MC formal. MC formal tuh nge-MC misalnya peresmian, terus juga ada acara-acara yang hikmat-hikmat gitu, itu do dan re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang dalam acara pelantikan matahari kita.co. Itu nada do re. Kayak kita membaca berita.
Terus yang kedua ada do, re, mi. Itu acara semi formal. Semi formal tuh kayak webinar. Webinar ini kan semi formal. Dari sambutan, formal, terus berikutnya semi formal. Ya. Selamat malam dan juga selamat datang teman-teman semuanya di acara webinar di mataharikita.co siang hari ini. Kan ya Hakim bisa nemenin teman-teman di panas, tapi Hakim bisa melihat kesegaran wajah teman-teman di sini semuanya. Ini untuk semi formal. Ada juga yang non formal. Non formal tuh kayak do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lu bebas mau pakai dari mana aja karena non formal. Kita tidak tertuntut dengan sebuah nada yang harus baku. Contohnya kayak kita lagi nge-MC acara-acara musik. Iya, di siang hari ini udah kedatangan Raisa, datang jauh-jauh dari Jakarta. Wow, luar biasa banget nih ya. Karena waktu mau habis, Raisa mau mengundurkan diri aja deh, konsernya besok-besok lagi aja. Itu contoh yang formal. Nah, ini yang harus kita ketahui tadi ya. Ada 3 macam nada, ada do, re, mi, dan do, re, mi, fa. Dan teknik yang terakhir itu adalah volume dan juga kecepatan. Volume nggak mungkin lu bicara keras, nggak mungkin lu bicara cepet-cepet. Yang ada lu digampol sama orang tua. Sang MC dengan yang energik, dengan kecepatan yang cukup. Nah, ini harus digarisbawahi. Ada teknik dasar public speaking yang pertama adalah intonasi, ada artikulasi, ada kecepatan, dan juga ada volume. Nah, mungkin itu aja nih teman-teman, karena waktunya udah hampir jam 2. Yang mau tanya boleh saya kembalikan ke MC-nya. Oke, terima kasih Kak Hakim. Materi yang sangat luar biasa. Kita jadi dapat insight-insight baru nih. Kak Latifah, gimana nih? Langsung aja ya. Mungkin yang mau bertanya. Nah, iya benar banget nih Kak. Tadi materi yang disampaikan oleh Kak Hakim sungguh sangat menarik ya Kak ya. Karena pada dasarnya ketika kita berkomunikasi itu nggak hanya berlatar belakang pendidikan yang komunikasi, terus ada pendidikan yang public relation dan lain sebagainya. Pada dasarnya semua orang bisa untuk menjadi seorang public speaker, begitu ya Kak ya. Nah, karena waktunya juga sudah mepet, kita boleh open Q&A. Mungkin buat teman-teman yang mau bertanya, langsung saja boleh raise hand, juga boleh nih kita interaktif bersama Kak Hakim, atau yang malu-malu nih mau lewat kolom chat juga nggak apa-apa. Betul, Begitu ya, Kak? oke, raise your hand for the question or chat your question ya. Oke, betul banget. Oh ya teman-teman saja ya. Mungkin langsung saja. Ini yang raise hand ada Kak Mila Ayu. Oke, ini boleh langsung tanya ya Kak? Boleh. Boleh. Sebenarnya saya ingin bertanya Kak, karena menurut saya itu suara saya itu tipenya itu yang berat gitu loh Kak. Nah, ketika saya ini mungkin kayak memandu jadi moderator atau jadi MC yang dalam acaranya itu semi formal gitu, kadang-kadang itu saya tuh membawakannya tuh akhirnya tuh jadi formal gitu Kak. Kayak nggak non formal gitu, karena ya saya merasa karena itu tadi suara saya tuh tipe yang berat gitu. Jadi gimana sih Kak saran-sarannya atau tipsnya biar saya ini tuh bisa apa ya menyesuaikan dengan tipe suara saya, kemudian juga bisa ya itu tadi membawakan dengan cara yang non formal seperti itu. Oke, Terima ini kasih pertanyaan yang Kak. bagus. Terima kasih Kak Mila Ayu. Satu yang harus diapresiasi dari Kak Mila Ayu adalah Kak Mila sudah memahami, sudah mengetahui karakter suara dari Kak Mila itu sendiri. Itu yang harus diapresiasi yang pertama. Terus kalau misalnya Kak Mila ini nge-MC kalau tipe-tipe suaranya tuh timbre-timbre yang berat, yang ngebas-ngebas gitu. Terus nge-MC itu bawaannya iya betul. Orang yang suaranya berat, orang yang suaranya gede, ngebas, itu kalau ngomong itu kelihatan kalau nge-MC gitu kelihatan ke formalannya tuh kelihatan banget gitu. Tapi di sini bisa diatasi sama Kak siapa tadi? Mila, Kak Mila. Untuk cara yang pertama ketika kita mau nge-MC
ini untuk masalah vokal ya. Kamila bisa, karena ini MC-nya mungkin jadi moderator kan nggak boleh yang kaku-kaku banget, nggak boleh yang cekikikan banget, harus tahu medan juga. Kamila bisa menggunakan beberapa teknik-teknik yang lain. Kalau misal suaranya dirasa kok berat, Mila ya benar ya Mila Ayu. Mila sama Ayu sama aja nih Iya, berarti sama. nih. Kak Mila boleh pakai nada suara yang lebih tinggi lagi. Nada suara yang lebih tinggi itu bisa dengan suara yang di luar, kayak misalnya suara beratnya begini nih. Ini suara normal saya begini. Nah, di luar ini untuk bisa buat acara-acara yang non formal atau semi formal itu bisa dinaikkan lagi. Iya, jadi seperti itu Kak. Jadi harus lebih ceria lagi juga boleh, dan itu bisa menambah dari volume, dari kecepatan bicarakan itu lebih terlihat tidak formal. Nah, itu cara yang pertama ya Kak Mila Ayu. Dari yang tadi biasa-biasa aja, bisa ditambah energinya, bisa lebih energik lagi, biar kelihatan lebih tidak formal. Maksudnya biar kelihatan nggak formal-formal banget. Contohnya, baik selamat siang pemirsa lagi. Aku mau nyariin TV loh. Baik selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Dan di sini saya ada Hakim yang akan memandu acara pada webinar kali ini. Ini udah bagus, formal lagi. Kak lupa terus sih namanya, Ayu ya, Kak Ayu aja deh, Mila Ayu. Kak Mila Ayu bisa nadanya. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Waduh, pesertanya banyak banget ya. Dari luar Jawa juga ada, dari seluruh Indonesia. Luar biasa banget semangatnya. Nah, itu bisa menambah energi, menambah tenaga yang Kak Mila Ayu lakukan untuk bisa kelihatan tidak formal-formal banget. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Kak Ayu juga bisa sisipkan kayak jokes, kayak punchline, sesuatu yang menghibur audiens tentunya. Bisa kasih pantun, bisa bertanya, bisa everything yang menghibur itu juga bisa dilakukan untuk menghilangkan zona nyamannya Kak Ayu tadi yang dibilang, kok gue balik lagi sih ke acara formal, kan gue pengennya yang non formal, suara gue kok balik lagi. Kita bercanda aja gitu, fun aja sama audiens kita. So lama-lama nanti akan terbawa suasananya sendiri gitu. Karena menurut aku Kak Mila Ayu ini tadi ngerasa bahwa bicara non formal kok malah jadi formal. Ini karena mungkin Kak Ayu masih di otaknya Kak Ayu, oh ya gue suaranya berat, gue harus begini. Nah, jadi bisa dilakukan ya Kak Mila Ayu. Yang pertama menaikkan nada, kelihatan lebih ceria dan bertenaga. Dan yang kedua bisa kasih hiburan, punchline, jokes, atau bertanya apapun. Karena bertanya itu akan menimbulkan obrolan-obrolan antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, dari bertanya itu akan muncul nih komunikasi-komunikasi orang-orang yang lain dan ngebangun suasana. Kuncinya itu ya Kak Mila. Oke, terima kasih ya Kak atas tipsnya. Oke, sama-sama. Ada lagi. Mila Ayu dan juga jawaban dari Kak Hakim tadi udah sangat menjawab begitu ya Kak ya. Ini ada lagi yang raise hand dari Kak Gianina, boleh Kak? Halo Kak Hakim. Awal sebelumnya aku mohon maaf ya karena banyak suara burung di sini. Kamu jualan? Enggak. Aku mau nanya Kak, boleh. gimana sih cara kita gain confident gitu sebelum kita ngelakuin public speaking? Karena sebenarnya nervous kan wajar ya, cuman kadang karena kita nervous itu jadi aku tuh kadang-kadang kalau mau public speaking karena aku nervous, aku jadi stutter gitu loh Kak, jadi kayak gagap gitu kadang-kadang. Gagap tuh maksudnya berarti kamu kayak terbata-bata gitu ya? Ya, jadi kayak kadang-kadang gitu loh, kayak Oke, terima kasih Gianida Amanda Manopo. Oh beda. Terima kasih Gianinda. Ini pertanyaan yang bagus dan pernyataan yang bagus juga yang harus kita sadari bahwa lu mau jadi seorang public speaker tuh boleh grogi. Grogi itu wajar. Grogi itu harus ada dalam diri kita. Tapi sebelum itu kita harus tidak bisa, hanya bisa kita kurangi. Cara mengurangi grogi
Yang pertama, cara mengurangi grogi nih ya, kalau udah maju di depan umum ya, kita bisa menatap mata audiens kita atau 5 cm di atas mata audiens kita. Tujuannya buat apa? Biar kita tuh fokus ke audiens dan audiens bakal ngerasa kalau dia diperhatikan sama Gianina. Oh iya nih, kayak Gianina nge-MC kok menghadapnya ke gue terus ya, berarti gue diperhatiin ya media. Dia jadi pembicara kok mandangnya ke gue, berarti gue mencuri perhatian dia nih. Itu adalah salah satu cara buat menghilangkan grogi. Dan yang dipandang itu tidak hanya dia doang, tidak hanya satu sisi doang, tapi juga dari kanan, dari kiri, dari tengah, dari atas, dari bawah. Itu semuanya harus ada. Gitu. Itu yang pertama yang harus dilakukan ya, teman-teman. Terus, untuk mengurangi rasa grogi ini tadi, selain kita menatap mata audiens kita bisa menggunakan tahu cue card. Kita bawa cue card. Kita kalau mau tampil tuh bawa cue card, bawa catatan kecil. Kalau presentasi ya catatan kecil, kalau MC bawa cue card. Di situ yang lu catat bukan semuanya, cuman inti-intinya doang. Maka dari itu aku mau bilang bahwa skill public speaker yang harus dimiliki salah satunya adalah mengkonsep konsep materi. Oh, intinya nanti ini. Yang kedua adalah improvisasi, improvement skill, mengembangkan inti dari itu tadi. Nah, kalau udah kayak gitu, dari A ke B, B ke C, ada kata-kata atau kalimat yang bisa kamu buat jembatan di situ. Itu fungsi dari cue card ya, untuk menghilangkan rasa grogi itu tadi. Terus yang berikutnya, karena kadang mungkin groginya berlebih, ngebikin kita down, ngebikin kita kelihatan, wah ini pasti orang grogi banget nih. Gianina boleh kasih, kayak yang aku bilang tadi sama Nila Ayu, bisa kasih jokes, atau bisa kasih hiburan, bisa bertanya, bisa memunculkan obrolan untuk menyatukan atau membangun suasana dalam forum tersebut. Kayak misalnya kita kasih, ini nih yang peserta dari sini lucu banget sih, kok mukanya ngomong-ngomong mirip sama ini ya, kamu saudaraan sama ini ya. Nah, misalnya kayak gitu. Kayak ngajak-ngajak ngobrol yang kayak audiens tuh ngerasa out of the box banget gitu dari si pembicara ini atau si public speaker ini. Nah, itu 3 cara utama yang mungkin bisa Gianina gunakan untuk mengurangi rasa grogi. Yang pertama, menatap mata audiens dari berbagai sisi ya, tidak hanya tengah doang, tapi berbagai sisi. Terus yang kedua juga bisa menggunakan cue card. Cue card itu tandanya kita bisa melihat, oh di sini ini. Ada. Nah, yang terakhir nanti Gianina bisa kasih punchline, jokes, atau bertanya, mengobrol, mengapresiasi kepada audiens. Begitu 3 cara yang saya mau kasih tahu ke Gianina dan juga teman-teman. Terima kasih banyak ya Kak Hakim atas jawabannya. Teman-teman sepertinya sangat berantusias untuk memberikan pertanyaan kepada Kak Hakim, tapi karena saya ulangi lagi karena keterbatasan waktu. Nah, kali ini mungkin dari Niluh bisa langsung bertanya. Oke, baik. Terima kasih. Apakah suara saya sudah dengar? Terdengar sekali. Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada kesempatannya pada siang hari ini dan juga selamat siang kepada Kak Hakim. Perkenalkan, nama saya Jasmine, izin bertanya. Jadi gini Kak, saya izin meminta tips dari Kak Hakim dan juga triknya dari Kak Hakim ketika nantinya akan menjadi suatu MC di suatu acara, supaya pada saat penyampaian vokal komunikasinya itu bisa berjalan dengan lancar dan tidak berlibat itu seperti bagaimana ya Kak? Soalnya waktu itu saya pernah berpengalaman menjadi MC dan deg-degannya tuh sangat luar biasa. Jadi saya minta tips dan triknya dari Kak Hakim. Terima kasih. Oke, terima kasih Jasmine. Sebelumnya aku mau apresiasi buat Jasmine, bertanyanya sangat sopan sekali ya. Terima kasih sekali buat Jasmine, cocok nih buat jadi staff public relation juga nih. Oke, pertanyaannya tadi gimana caranya buat mengatasi kita belibet saat berbicara di depan umum? Yang harus kita sadari, yang harus kita pelajari juga dan kita mengakui, cara yang pertama itu kita jujur dengan diri kita. Oke, gue belibet, gue melakukan kesalahan. Kita harus sadar dulu, menyadari itu. Kalau kita kayak menyangkal, oh gue
buat tadi nggak belibet, menimbulkan sesuatu hal yang mungkin buat orang tuh lebih mengganggu lagi. Udah belibet, nggak ngaku kan lebih mengganggu lagi, lebih tidak nyaman lagi kan. Jadi yang pertama harus menyadari itu dulu. Yang kedua, Jasmine juga bisa sebelum tampil ada beberapa latihan vokal. Tadi yang pertama ada artikulasi, ada senam mulut A, I, U, ulang kali, tidak cuma 3 kali, tapi berkali-kali itu bisa diulangin. Sama satu lagi ada teknik vokal namanya humming. Humming itu menggunakan suara diafragma. Kalau teman-teman tahu Nisa Sabian, itu kan nyanyinya ini namanya teknik humming. Kita menghem-hemkan diri kita. Perut. Cara kita berbicara dengan suara perut, kalau teman-teman bernafas dan pegang perutnya teman-teman, yang mengembang perutnya berarti itu pakai suara atau pernafasan diafragma. Tapi kalau berarti pakai pernafasan dada. Seorang public speaker bisa menggunakan dua suara ini, tapi kalau kamu nge-MC atau MC formal, terus juga jadi penyiar radio, harus pakai suara perut. Jadi yang biar nafasnya panjang, biar suara itu bertahannya lama, nggak cuma sebentar. Terus yang ketiga, Jasmine juga bisa berlatih dulu nih. Misalnya mau nge-MC, tips nge-MC yang paling utama harus mengetahui medannya, mengetahui acaranya kayak gimana. Event dan juga riset audience. Eventnya di terus pesertanya siapa aja, lokasinya di mana, demografi pesertanya itu kayak gimana, itu untuk riset audience. Untuk riset event, apa aja nanti yang datang. Event ini tuh latar belakangnya apa, itu harus dipelajari semuanya, biar kita bisa tahu. Tapi yang harus diketahui, tidak boleh menulis semuanya, tulis inti-intinya saja. Habis itu kita improvisasi. Nah itu cara mengatasi belibet juga, menggunakan cue card. Jadi kan ada inti-intinya tuh. Lu nggak bakal bisa ngapalin semuanya. Lu apalin inti-intinya, baru dijabarin satu persatu. Menurut aku gitu sih, Jasmine. Ada yang mau di-feedbackin lagi, Jasmine? Sejauh ini tidak ada Kak dan sudah cukup jelas. Terima kasih Kak Kim atas tips and triknya. Terima kasih kembali, Jasmine. Wah, ini luar biasa banget, Jasmine. Bertanyanya sangat sopan ya. Kayak customer service beneran nih. Oke, mungkin ini ada closing statement-nya, Kak Faradila. Karena masih ada 2 lagi nih Kak pertanyaannya. Boleh. Jadi ini 2 terakhir ya teman-teman. Mungkin dari Kak Putri terlebih dahulu. Oke. Terdengar ya, Kak? Kedengeran kok, kedengeran. Oke, aku mau nanya beberapa pertanyaan sih, Kak. Kan tadi kalau komunikasi itu udah dijelaskan bahwa dia itu merupakan apa ya? Menyampaikan pesan dari komunikan kepada komunikator, dan ada 5 elemen gitu dalam komunikasi, sender dan lain sebagainya, dan salah satunya adalah feedback. Kemudian pertanyaan aku tuh gimana Kak kalau misalkan apa ya, di komunikasi itu nggak ada feedback-nya gitu, apakah itu masih tetap disebut sebagai komunikasi atau tidak, kayak gitu. Kemudian selanjutnya Kak, bagaimana nih masih terkait feedback, gimana agar kita tuh sebagai komunikator bisa dapat feedback yang baik atau positif dari komunikan kita gitu. Kalaupun nanti kita dapat feedback yang negatif atau yang jelek gitu dari komunikan, gimana sih supaya kita tuh sebagai komunikator tetap apa ya, self confident kita tuh nggak hilang gitu, dan kita tuh tetap yakin bahwa suatu saat kita bisa jadi speaker yang baik kayak gitu. Makasih Kak. Oke, ini dijawab satu-satu. Pertanyaan yang pertama, sebuah komunikasi tanpa feedback itu tetap dikatakan komunikasi. Tapi 5 elemen komunikasi ini tadi itu yang kita harus sadari untuk ngebuat komunikasi yang kita lakukan itu berjalan efektif. Jadi kalau nggak ada feedbacknya, komunikasi tetap berjalan, tapi tidak berjalan efektif. Saya ngomong ke teman-teman, tapi pas teman-teman ditanya, diem terus. Itu tidak efektif. Saya
teman-teman bertanya itu tidak efektif. Jadi sebuah keefektivitasan dalam komunikasi itu dinilai dari feedback itu tadi. Makanya aku ada teknik feedback atau teknik timbal balik, teknik menjawab pertanyaan. Kesempatan kita ambil saja gitu. Ketika kita berkomunikasi, kok tiba-tiba feedbacknya nggak ada, yang ada di hadapan kita kok nggak memberikan timbal balik apapun terhadap pesan yang kita sampaikan, sama aja kayak kita tuh chat sama orang lain, tapi chatnya tuh nggak dibalas-balas, cuma di-read aja gitu. Itu tidak efektif. Mohon maaf nih, lu yang kebiasaannya kayak begini, kudu dirubah. Orang yang nungguin chat lu itu udah bener-bener mati-matian berharap biar berjalan efektif, tahu-taunya tidak efektif, cuma di-read aja dan lu bikin status. Sakit nggak? Itu harus disadari bahwa komunikasi efektif, bener banget kata Putri tadi, yang paling penting itu adalah yang terakhir ini tadi, keefektivitasan sebuah komunikasi harus ada feedback, harus ada efek, harus ada timbal balik. Biar komunikasi itu berjalan. Itu Putri untuk pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua tadi tentang apa tadi? Self Iya confidence Kak, ya jadi ya? kalau misalkan kita dapat feedbacknya apa ya? Buruk. Feedbacknya jelek gitu, negatif dari komunikan gimana supaya kita tuh self confidence-nya nggak jadi Oke. hilang gitu. Ini berdasarkan pengalaman saya aja ya. Dulu saya nge-MC di sebuah acara cukup besar di Solo karena lokasinya di tengah kota. Malam-malam di situ saya salah nyebutin nama dan gelarnya dari yang sambutan. Yang sambutan tuh petingginya yang punya event itu gitu. Saya salah. Kemudian saya ditegur di depan publik langsung ya. Di depan orang banyak itu semuanya, itu saya ditegur sama panitianya. Mohon maaf Mas, tadi yang namanya tuh salah ya, bukan ini tapi ini. Itu kan kayak modelnya tuh ada sebuah MC dari panitia, terus ada kayak MC yang secara umum gitu loh. Nah, di situ aku yang MC secara umumnya, terus ada juga dari panitia tuh bilang kayak gitu. Itu kan rasa malunya, aduh ya Allah, bukan malu sih, kayak takut, salah nyebut nama orang, sama aja kayak misalnya teman-teman tahu nggak sih kejadian penyebutan pemenang Miss Universe 2015. Yang harusnya yang menang negara mana, yang disebutin negara mana gitu. Nah itu pasti kan feedbacknya buruk gitu kan. Feedbacknya dari orang penonton itu buruk. Ini MC bodoh banget sih ini, masa dia salah nyebutin nama orang, salah nyebutin gelar, udah jelas-jelas di situ gini-gini. Tapi yang harus kita sadari itu bukan murni kesalahan kita. Kalau tidak kesalahan kita ya udah kita oke-oke aja. Tapi kalau dari kesalahan kita, maaf kayak yang itu MC Miss Universe itu tadi, dia langsung minta mengakui kesalahannya, ini kesalahannya dia pribadi, dia mengatakan ini adalah kesalahan saya pribadi, di teksnya sampai ditunjuk-tunjukin kayak gini. Itu kita yang harus disadari, yang pertama mengakui kesalahan terlebih dahulu. Kalau dari dalam diri diakui, kalau dari luar diri kita juga harus kita akui. Itu cara untuk menjaga mood kita, self confidence kita biar tetap on stage pas lagi dapat masalah yang serupa. Itu ya. Yang pertama harus menyadari. Terus yang kedua, the show must go on. Karena kesalahan tidak perlu dipikirkan terus, tidak perlu di overthinking kan. Salah ya udah salah, dari kesalahan kita belajar gitu. Tanpa ada kesalahan kita nggak akan bisa jadi lebih baik. Tanpa kesalahan kita nggak ngerti mana yang benar. Kesalahan itu diberikan menjadi sebuah hal yang bisa jadi evaluasi kita lah. Setelah saya salah ngomong kayak gitu, saya diminta MC, tidak akan pernah saya lupa bertanya kepada panitia, ini nama lengkapnya siapa? Tolong ditulis lengkap. Aja. Yang ketiga, setelah kita dapat feedback yang buruk, setelah kita dapat mungkin bisa dikatakan nyinyiran kali ya, nyinyiran dari audiens kita, what we will do. Kita harus melakukan, coba cairkan suasana, coba cairkan
forum gitu. Kadang kan kalau kita udah kesalahan, udah dijudge sama orang, itu kan biasanya tegang, takut. Kita mencoba gimana caranya biar audiens itu tetap nyaman, suasana tetap terbangun dengan memberikan hiburan. Aduh, sorry banget nih teman-teman. Tadi aku salah sebut nama. Aduh, kayak fokus banget deh. Kalau misalnya teman-teman mau nambah fokus lagi, nah ini nih ada minuman yang mensponsori acara kita juga dari Le Mineral. Waduh, Le Mineral ini tuh cocok banget nih buat menjaga kefokusan kita dalam berbicara. Sebenarnya kita salah dan kita mengakui salah. Kita the show must go on, kita nggak mikirin stuck di situ aja. Kita cari bahan lain yang bisa mengalihkan perhatian orang. Le Mineral, misalnya ya, ini misalnya aja ya. Kalau dia sponsornya minum, ya udah kasih minum, kasih makan ya makan gitu. Kita bawain juga. Itu feedbacknya nggak cuma ke diri kita dan audiens juga, tapi panitia juga bakal lebih senang. Dan produk yang dipromosikan juga senang. Waduh, produkku disebut-sebut nih sama ini ya. Itu poin plusnya juga. Gitu Mbak Putri Arifatin. Yang pertama harus menyadari the show must go on, dan yang ketiga kita alihkan pembicaraan biar suasananya tetap terbangun. Siap. Makasih banyak Kak Hakim jawabannya. Sama-sama. Wah, terima kasih banyak Kak Hakim atas jawabannya dan juga pertanyaannya teman-teman. Ini sangat, karena waktunya itu sangat terbatas, mungkin buat teman-teman yang ingin tanya lebih lanjut, boleh banget DM di IG-nya Kak Hakim, begitu ya Kak ya? Oke. Bisa. Bisa DM aku ya di Instagram @hakimbicara. Karena di situ ada konten-konten edukasi komunikasi dan public speaking every day. Iya, boleh banget teman-teman untuk nge-follow IG-nya Kak Hakim dan juga IG bercerita. Iya, benar. Itu adalah salah satu platform aku ya, teman-teman, dari bercerita.id. Di situ ada produknya juga, Public Speaking and Communication School. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar public speaking lebih intens, di situ ada kelasnya juga. Kelasnya setiap bulan itu membuka, dan sekarang baru buka kelas untuk Oktober 2021, hanya 12 orang saja. Jadi jangan lupa teman-teman boleh ikutan, nanti kita ketemu lagi. Baik, terima kasih kepada Kak Hakim. Untuk selanjutnya gimana nih Kak Dila? Oke, jadi sedikit mengulas tadi apa yang disampaikan Kak Hakim, bahwa public speaking itu ternyata adalah sebuah seni yang bisa kita pelajari dari waktu ke waktu dan merupakan sebuah proses, dan kita harus mulai dari diri sendiri dengan menerima diri sendiri. Luar biasa banget Kak Hakim siang hari ini, terima kasih banyak karena materi yang luar biasa, yang insightful ya Kak Latifah ya. Nah, untuk itu, sebelum kita berdua pamit undur diri dan menutup acara upgrading matahari-kita.co pada siang hari ini, kita dokumentasikan kebersamaan kita di siang hari ini. Mungkin bagi tim atau bagi operator, boleh minta tolong untuk membantu menghitung. Oke. Kira-kira Oke, aku mulai dari slide pertamanya, ada 2 slide. 1, 2, 3. Sebentar. Aku ke slide 2 ya. Teman-teman yang bisa on cam, tolong on cam sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Wah, terima kasih buat kakak operator. Dan tidak terasa ya Kak Dila ya, kita sudah 1 jam bersama para staff dan juga dari Kak Hakim sendiri. Kita sudah melakukan upgrading nih, dan tadi ilmu yang kita dapatkan juga sangat-sangat bermanfaat sekali gitu. Terima kasih banyak kepada Kak Rahman Hakim atas sesi sharingnya nih Kak, dan juga berbagi ilmunya. Dan tadi itu sangat-sangat benar-benar keren banget, begitu ya Kak Dila ya? Betul banget Kak Latifah. Dan terima kasih juga kepada teman-teman staf dari matahari-kita.co yang sudah menyempatkan waktunya untuk
Oke, apa kita selaku MC di acara upgrading pada siang hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata ketika membawakan dan mendampingi teman-teman semua selama acara upgrading mataharikita.co. Ya, kami juga minta maaf, dari saya sendiri juga minta maaf apabila tadi banyak distraksinya begitu ya. Dan saya Latifah Abdillah. Dan saya Faradila Tita. Sekian dari kami, sampai jumpa di lain waktu. Stay safe, stay healthy, and stay happy teman-teman semua. Tetap taati protokol kesehatan untuk memutus mata rantai COVID-19. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kak Hakim, terima kasih juga teman-teman. Terima kasih semuanya.